semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, hari ini kita bakalan lanjut belajar lagi, tapi sebelum kita belajar jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu agar apa yang kamu pelajari dapat kamu terima dengan baik ya. Oh iya, hari ini kita bakalan belajar untuk mata pelajaran prakarya di kelas 7 dan masih melanjutkan materi sebelumnya yaitu tentang teknologi konstruksi. Dan untuk hari ini kita bakalan berfokus pada miniatur rumah. Bagaimana cara pembuatan miniatur rumah dari mulai tahap perencanaan sampai seterusnya. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini harapannya kamu dapat memahami apa yang disampaikan tentang bagaimana cara membuat miniatur rumah mulai dari tahap perencanaan, kemudian sampai mengidentifikasi alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan, sampai tahap perancangan dan pembuatan miniatur rumahnya, sehingga nantinya kamu dapat mengerjakan tugas keterampilan dengan baik seperti itu. Oke, kita lanjut saja langsung ke materinya. Jadi hari ini kamu akan mempelajari langkah-langkah pembuatan miniatur rumah. Tapi kita bakalan mengawali dengan mengenal bagian-bagian dasar rumah, mengidentifikasi alat dan bahan pembuatan miniatur rumah, membuat rancangan konstruksi miniatur rumah, dan membuat konstruksi miniatur rumahnya. Seperti itu. Ini adalah 4 poin yang bakalan kita pelajarin hari ini. Nah, ini adalah beberapa contoh miniatur rumah. Ada yang dibuat menggunakan stick es, atau kemudian ada yang dibuat menggunakan kardus, ada juga yang dibuat menggunakan balok-balok kecil, sisa-sisa bangunan seperti itu. Ada juga yang dibuat menggunakan lidi. Lidinya ini lidi tusukan sate seperti itu yang sudah halus tuh. Ada juga yang dibuat menggunakan batang korek api dan dengan tambahan ornamen-ornamen lainnya untuk memperindah miniatur rumah kamu. Ini adalah beberapa contohnya. Pertama-tama kita bakal bahas dulu apa aja sih bagian-bagian dasar dari sebuah rumah. Pastinya sudah tidak asing lagi bagi kamu tentang bagian dasar atau bagian bawah rumah. Di bawah rumah itu ada yang namanya lantai, tempat kita berpijak. Ya. Nah, bagian dasar rumah itu sendiri dibuat menggunakan semen dan juga pasir, dan nantinya di atasnya dilapisi dengan ada yang pakai keramik, marmer, granit sesuai dengan keinginan dan budget yang dimiliki oleh pengguna rumah. Nah, ini itu bagian dasar dari sebuah rumah sungguhan ya. Dan yang kedua, itu ada bagian tengah atau ruang tengah. Jadi kita mulai dari bawah ke tengah seperti itu. Nah, di tengah ini biasanya ada ruang tamu, ruang makan, ruang keluarga, kamar tidur, dan juga toilet. Intinya adalah isi dari rumahnya. Nah, susunannya sendiri tergantung pada desain yang dibuat. Biasanya di paling depan itu ada ruang tamu, kemudian masuk agak ke tengah sedikit ada ruang keluarga, ke belakang sedikit dekat dengan dapur ada ruang makan. Nanti bisa saja di lantai 1 ada 1 buah kamar, lalu di lantai 2 ada beberapa kamar seperti itu, dan dilengkapi dengan toilet pastinya ataupun kamar mandi seperti itu ya. Ada juga yang menggunakan kolam renang, ada yang pakai kolam renangnya di rooftopnya, ada juga yang pakai di belakang rumahnya, ada juga yang pakai di dalam rumahnya di bagian basement seperti itu, tergantung pada desain yang dibuat. Nah, selanjutnya ada bagian atas atau penutup rumah, di mana ini adalah bagian yang sangat-sangat penting buat sebuah rumah. Kalau misalnya kamu belum bisa pasang keramik, masih bisa semen aja terus dipakein karpet, itu bisa. Kalau kamu nggak bisa, rumahnya mungkin tidak mumpuni untuk membuat ruang tamu dan juga ruang keluarga, bisa digabung ruang tamu dan ruang keluarganya. Atau hanya membuat beberapa kamar-kamar kecil, itu bisa. Tidak perlu nggak diwajibkan harus susunannya seperti yang tadi, ada ruang tamu, ruang keluarga, kemudian ruang makan dan lain sebagainya. Nggak harus seperti itu. Itu hanya di beberapa rumah yang memang desainnya lengkap seperti itu. Tapi untuk bagian atap, bagian atas ini itu adalah bagian paling penting yang nggak boleh di skip gitu. Ini bagian yang pentingnya, dimana sesuai dengan fungsinya rumah itu adalah tempat perlindungan, tempat kita untuk berlindung. Maka rumah itu harus dilengkapi dengan penutup bagian atasnya. Ini wajib ya. Kalau yang tadi yang bawah seperti
keramik, marmer dan lain sebagainya itu sifatnya sunnah istilahnya, sesuai dengan budget yang kamu miliki, ruang tengah pun begitu sesuai budget yang dimiliki oleh pengguna rumah. Tapi bagian atas atau bagian penutup ini adalah hal yang mutlak harus ada dalam sebuah rumah seperti itu. Karena tadi untuk melindungi dari panas, hujan, angin, dan gangguan lainnya. Kalau misalnya nggak ada atap rumahnya, di dalamnya ada barang-barang berharga, ya bisa aja maling masuk lewat atas seperti itu. Mudah. Tapi kalau misalnya ditutup kan nggak bisa. Gitu. Nah, bagian atasnya ini dilengkapi dengan atap, ring balok, plafon, konsol, selasar, dan lain sebagainya. Nah, dan juga ada pergola, gitu ya. Lanjut, identifikasi alat dan bahan dalam membuat miniatur rumah. Kalau tadi itu Ibu sudah jelaskan bagian-bagian wajib yang ada dalam sebuah rumah. Ini kita mulai mengidentifikasi alat dan bahan kalau kita mau bikin miniatur rumahnya. Lalu apa harus pakai keramik sungguhan juga? Nah, makanya di sini kita bakalan bahas nih alat dan bahannya apa aja sih untuk membuat miniatur rumah. Nah, alatnya sendiri yang pertama itu ada gunting, yang kedua ada penggaris, yang ketiga ada cutter, dan yang keempat ada kuas. Ini adalah alat-alat yang kita butuhkan untuk membuat miniatur rumah. Seperti gunting, misalnya kamu mau menggunakan kardus, berarti kan butuh pemotongan-pemotongan. Atau bahan-bahan lainnya atau ornamen-ornamen lainnya yang diperlukan untuk dipotong dengan menggunakan gunting. Nah, kalau misalnya kamu mau memotong agar lihat lebih lurus, kamu bisa menggunakan cutter dan penggaris sebagai penahan atau penekannya. Atau penggaris juga bisa digunakan untuk mengukur agar bentuk rumahnya atau ukuran rumahnya lebih presisi atau lebih pas. Lalu kuas ini bisa kamu gunakan untuk membubuhi lem atau perekat. Bisa juga kalau misalnya kamu mau pakai pewarna atau cat, bisa menggunakan kuas. Jadi ini adalah 4 alat yang wajib ada saat kamu membuat miniatur rumah. Nah, ini adalah bahan-bahannya. Yang pertama ada kardus, yang kedua ada stick es krim, yang ketiga ada batang korek api, atau bisa diganti dengan tusuk gigi, bisa juga diganti dengan tusuk sate. Selanjutnya ada styrofoam, dan yang terakhir adalah perekat. Ini adalah bahan-bahan yang wajib ada saat kamu ingin membuat miniatur rumah. Tapi untuk kardus dan stick es krim atau batang korek api ini bisa kamu pilih salah satunya, atau kamu mau mengkombinasikan ketiganya juga boleh. Sesuai dengan keinginan kamu lah, kamu mau makainya yang mana nih? Kardus kan untuk dindingnya, atau supaya terlihat lebih rapi mau pakai stick es krim semua. Nanti pagar-pagarnya pakai batang korek api atau tusuk sate atau tusuk gigi. Lalu kardusnya mungkin kamu mau pakai untuk atap, atau misalnya nggak mau deh, kan ada tuh bagian-bagian bergeriginya, itu kalau untuk atap bagus tuh. Atau misalnya kamu nggak mau nih mengkombinasi itu semua, mau pakainya stick es krim sama tusuk giginya aja boleh. Nah, sedangkan styrofoam sendiri itu digunakan untuk bagian bawahnya, pelapis bawahnya untuk pengganti lantai, bisa menggunakan styrofoam. Karena kan kalau nyusun stick es krim semua agak sedikit sulit ya, cuman ada beberapa yang memang menggunakan stick es krim semuanya, jadi lebih telaten gitulah, lebih sabar. Tapi ada baiknya walaupun menggunakan stick es krim, tetap pelapis bawahnya itu styrofoam karena dia lebih kokoh seperti itu. Dan yang terakhir itu perekat berarti digunakan untuk merekatkan bagian-bagian daripada bahan utamanya seperti kardus, stick es krim, dan batang korek api, tusuk sate, tusuk gigi yang tadi. Nah, perekatnya sendiri ada yang menggunakan lem kertas biasa, ada juga yang pakai lem fox, atau ada juga yang menggunakan lem tembak. Tergantung kebutuhan dan juga menyesuaikan dengan bahan yang kamu pilih seperti itu. Selanjutnya adalah membuat rancangan konstruksi miniatur rumah. Nah, dalam pembuatan konstruksi miniatur rumah ini tentunya kamu harus merancang dulu nih, tahap apa saja sih perlu diperhatikan, tahap apa saja yang harus dilakukan dalam pembuatan miniatur rumah. Yang pertama, kamu perlu merancang bentuk atau juga sketsa, di mana rancangan bentuk atau sketsa ini adalah gambaran umum bagaimana miniatur rumah yang kamu inginkan akan dibuat. Nah, dalam tahapan ini, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu apa konsep rumah yang kamu buat, bagaimana bentuk rumah tersebut,
berapa jumlah lantai yang ada pada miniatur rumahmu, bagaimana bentuk atap yang akan digunakan, bagaimana bentuk jendela dan juga pintu yang akan dibuat, apa warna yang kamu akan gunakan, atau apakah ingin polos aja tanpa perlu dicat, dan terakhir dekorasi dari rumahnya. Nah, konsepnya mau bikin kayak gimana nih? Mau bikin bentuk rumah adat atau rumah modern, rumah klasik, atau rumah BTN? Itu kan bisa aja. Kamu bikin konsepnya dulu. Lalu bagaimana bentuk rumahnya? Bentuknya mau sama sih seperti konsep rumah yang tadi. Kamu mau bikin bentuknya persegi atau persegi panjang kah, seperti itu. Itu menyesuaikan dengan keinginan kamu, desain yang menurut kamu mudah dan juga bisa kamu kerjakan. Berapa jumlah lantai yang ada pada miniatur rumahmu? Boleh 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai. Tahun kemarin itu ada yang membuat sampai 3 lantai untuk miniatur rumahnya. Lalu bagaimana bentuk atapnya? Kamu mau pilih bentuk atapnya apa nih yang tadi sudah Ibu jelaskan? Pakai kardus kah? Bagian-bagian yang bergeriginya itu kan terlihat seperti seng tuh, boleh. Ataupun kamu mau buat flat seperti itu, boleh juga. Kan rumah-rumah modern sekarang banyak yang atasnya flat ya. Boleh Pak dibuat flat menggunakan stick es krim seperti itu. Terserah pada kamu bagaimana menurut kamu yang mudahnya dan bisa kamu kerjakan. Lalu bagaimana bentuk jendela dan pintu yang akan dibuat? Bisa ada yang dibuat permanen, artinya cuma digambar aja, atau ada juga yang dibuat bisa dibuka tutup seperti itu. Bentuknya juga gimana tuh? Mau dibuat segitiga kah untuk jendelanya? Pintunya mungkin mau dibikin segitiga, atau kamu mau buat persegi tapi di atasnya seperti ada setengah lingkaran kayak gitu, itu juga boleh sesuai dengan keinginan kamu. Tapi dibikin yang masuk akal ya. Kalau segitiga tadi kan nggak masuk akal, itu hanya perumpamaan saja. Lalu warna apa yang akan kamu gunakan? Mau kamu cat atau tidak? Itu bebas, terserah pada kamu. Kemudian dekorasi rumahnya, misalnya mau dibikin taman-tamannya, mau dibikin ada kolam renangnya, mau dibikin ada tempat bersantainya, atau ada kursi untuk nongkrong-nongkrong di balkon rumah, itu bebas, terserah bagaimana mudahnya. Dekorasi itu hanya nilai tambahan, ya. Selanjutnya adalah rancangan proses pembuatan, di mana pada tahap ini kamu mengurutkan bagian mana yang akan kamu buat duluan. Misal kamu mau menyiapkan lantainya dulu, lalu disusul dengan membuat lantai pertama. Ada tangga-tangganya, misal kamu mau nyiapin tangga-tangganya dulu, mau nyiapin ornamen-ornamennya dulu, hiasan-hiasannya kamu kumpulkan dulu, kamu siapkan hiasannya, sudah itu baru masuk pada pembuatan rumahnya, kemudian pagar dan lain sebagainya, atap, terserah sama kamu. Proses tahap yang mana yang menurut kamu lebih mudah dikerjakan, seperti itu. Nah, tujuan dari rancangan proses pembuatan ini supaya apa yang kamu buat itu menjadi lebih terarah, jadi nggak ada step yang tertinggal. Jadi kamu perlu rancang proses pembuatannya. Boleh kamu oret-oret dulu di buku nih, pertama mau bikin apa, kedua bikin apanya, ketiga dan seterusnya, seperti itu, sampai rumah itu jadi selesai. Ini membuat konstruksi miniatur rumah, di mana pada tahap ini kamu hanya perlu memulai proses pembuatannya sesuai dengan tahapan yang sudah kamu buat. Nah, buatlah semudah mungkin. Tentunya kamu harus terlebih dahulu menyiapkan alat dan bahan agar tidak banyak membuang-buang waktu saat membuat miniatur rumah ini. Jadi udah didekatin semua nih alat dan bahannya, lalu proses step by stepnya juga sudah diurutkan. Kamu tinggal mengerjakan saja pada tahap ini. Mulai dari sketsanya sudah ada, lalu tahap-tahapannya sudah ada, alat bahannya sudah dekat, kameranya sudah on, kamu tinggal kerjakan proses pembuatan miniatur rumahnya seperti itu. Oke, terima kasih. Hari ini mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Intinya adalah kalian diberikan tugas untuk membuat miniatur rumah sesuai dengan alat dan bahan yang tadi sudah Ibu jelaskan, sesuai dengan tahapan dan proses yang sudah tadi dijelaskan. Ya, jangan melewati satu proses pun agar rumah yang kamu buat sesuai dengan tujuan dari pembelajaran kita, seperti itu. Kamu bisa lihat contoh rumahnya ada di Classroom, sudah Ibu kirimkan. Kamu tinggal membuat videonya yang urutannya itu tadi yang sudah dijelaskan di Classroom. Kamu mulai memperkenalkan diri terlebih dahulu, memperkenalkan kelas kamu, lalu memperkenalkan atau menunjukkan alat dan bahan apa saja yang kamu gunakan. Kemudian kamu mulai membuat melaksanakan
step by step pembuatannya. Nah, pada proses pembuatan ini kalau misalnya dibiarkan dengan kecepatan normal, itu kan bisa sampai 15 sampai 30 menit bahkan sampai 1 jam. Pada proses pembuatan kamu boleh mengedit videonya agak dipercepat seperti itu supaya tidak terlalu membuang-buang waktu, dalam artian membuang-buang kuota saat pengirimannya seperti itu. Jadi kamu boleh percepat videonya. Dibuat videonya semenarik mungkin, boleh dengan tambahan musik dan lain sebagainya agar tidak terlalu membosankan. Boleh dengan tambahan tulisan juga agar memperjelas apa yang sedang kamu lakukan dan alat dan bahan apa saja yang kamu gunakan seperti itu. Oke, itu aja ya. Terima kasih banyak. Kalau masih ada pertanyaan, kamu boleh hubungi Ibu di WhatsApp, email, ataupun media sosial Ibu. Terima kasih banyak. Sehat selalu, semangat belajarnya walaupun dalam keadaan pandemi. Semoga kita bisa lekas tatap muka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.